Welcome back to Chokatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari web series Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Gianne and Kamen Rider Aguilera with Girls Remix Season 1 dan 2. Di Season 1 series terbagi menjadi 3 episode singkat dan dilanjutkan dengan Season 2 yang berjumlah 1 saja. Kedua season ini memiliki fokus cerita yang berbeda namun merupakan keberlanjutan dari terbentuknya organisasi Girls Remix yang dibentuk oleh para wanita dari berbagai series Kamen Rider ini. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu malam di kota kita diperlihatkan anggota kepolisian yang dipimpin oleh Rinko dari Kamen Rider Wizard sedang memburu seorang penjahat bertopeng yang memiliki kekuatan tak biasa. Saat semua polisi dilumpuhkan, Yaiba atau Kamen Rider Valkyrie muncul untuk membantu mereka menangani sosok itu. Awalnya Rinko menduga sosok itu adalah Phantom. Namun di tengah pertarungannya dengan Valkyrie terungkap bahwa makhluk itu adalah sebuah AI atau kecerdasan buatan. Di pertarungan mereka ketika Valkyrie terdesak, sayangnya sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Dan keesokan harinya di markas weekend, Hana mendapat surat dari orang yang bernama Hatsuki Yuriko yang mengaku sebagai kakaknya. Di surat itu ia mengajak Hana untuk bertemu di bawah menara dengan membawa buket bunga. Awalnya Hana sedikit ragu dan tak mau menemuinya. Namun Sakura merasa perlu untuk mengetahui apakah wanita itu benar-benar keluarga Hana yang sudah lama terpisah. Sayangnya di sini Hana tetap saja merasa kebingungan. Tak lama kemudian setelah membersihkan markas weekend, mereka bergegas ke sebuah pertemuan yang diadakan oleh Akiko di kediaman Igarashi. Di mana pertemuan itu dihadiri juga oleh beberapa wanita dari berbagai series Kamen Rider seperti Izu dari Hidden Intelligence, Poppy dari Seto University Hospital, Reika Shindai dari Sword of Logos, lalu Sakura dan Hana dari Weekend. Dan yang terakhir adalah Akiko sendiri dari agen detektif Narumi. Di momen itu Hana melihat Sakura yang sangat mengagumi Reika sehingga ia menilai kedekatan mereka merupakan salah satu alasan mengapa sebelumnya Sakura ingin Hana menemui orang yang mengaku keluarganya. Di satu sisi, alasan Akiko mengumpulkan mereka ternyata adalah untuk membantunya menyelidiki soal Denpa Ningen yang sering muncul di beberapa waktu dekat ini. Di sini semua gadis tersebut sempat terkejut saat mengetahui bahwa masing-masing dari mereka ternyata adalah Kamen Rider kecuali Akiko. Saat semuanya antusias membahas hal tersebut, Akiko yang merasa ucapannya tak ditangkapi berniat memukul mereka satu persatu. Namun hal tersebut malah membuatnya menumpahkan minuman sehingga Akiko harus segera ganti baju. Hana yang merasa dilupakan lantas semakin bad mood dan menjauhi mereka. Walau akhirnya Sakura menyadari hal itu, namun Hana sudah terlanjur bad mood dan tak mau diperdulikan olehnya. Baru saja masuk ruang ganti, tiba-tiba baju Akiko sudah bersih dan keluar dari sana untuk menanyakan terkait keluarga Hana. Hal itu lantas membuat Reika sedikit menaruh curiga padanya. Terlebih lagi Sakura pun juga merasa demikian sehingga ia mempertanyakan apakah ada hubungan keluarga Hana dengan kasus ini. Belum sempat Akiko menjawab hal itu, Hana lantas menarik Akiko pergi dari sana untuk meminta bantuan agen detektifnya menyelidiki tentang keluarga yang akan ia temui sebentar lagi. Saat mereka berjalan menuju menara yang tertulis di surat sebelumnya, Hana menceritakan bahwa sebenarnya ia tak pernah punya ingatan tentang keluarga mengingat sejak kecil ia sudah dirawat dan dibesarkan di organisasi bernama Deadmans. Maka dari itu ia meminta Akiko membantunya memastikan apakah sosok yang akan ia temui sebentar lagi benar-benar kakaknya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba di sana seorang wanita berteriak karena sedang dikejar-kejar pasukan Kroco Black Satan. Menyadari hal itu, Hana lantas berlari untuk menyelamatkannya. Namun tanpa ia sadari, Akiko yang berjalan bersamanya sedari tadi tiba-tiba mengubah diri menjadi Miss Titan yang mengaku berasal dari organisasi Black Satan. Dan kedatangannya ke sana tak lain yaitu untuk menjemput Hana dan merekrutnya sebagai bagian dari mereka. Sayangnya di sini Hana menolak karena ia tak mau lagi berhubungan dengan organisasi semacam itu. Mendengar penolakan itu, Miss Titan lantas terpaksa menggunakan cara kasar untuk menculiknya. Di tengah pertarungan, wanita bertopeng itu berusaha memprovokasi Hana untuk menggoyahkan pendiriannya. Namun tak lama kemudian Sakura dan Reika muncul karena sebelumnya mereka sudah menaruh curiga pada Akiko palsu itu. Tak ingin buang waktu, mereka bertiga lantas henshin untuk menghadapi pasukan Black Satan itu. Pertengkaran Sakura dan Hana lantas membuat mereka sedikit tak kompak sehingga Miss Titan dengan mudah membuat mereka terpojok. Walau begitu, di sisi lain Reika menilai sikap keduanya seperti kakak beradik.
Dan di tengah pertarungan mereka, Izu tiba-tiba datang memberikan fire stem yang baru saja diselesaikan oleh Karezaki kepada Hana dan Sakura. Dengan fire stem baru itu, keduanya akhirnya mendapat senjata baru dan berhasil mengalahkan Miss Titan menggunakan kedua benda itu. Usai pertarungan, Hana yang masih kesal dengan Sakura lantas pergi ke menara sendirian. Sementara itu diketahui Akiko ditemukan pingsan di pemandian. Sehingga Izu menyimpulkan bahwa kemungkinan Denpa Ningen memiliki hubungan dengan Black Satan karena merasa kejadian sebelumnya sangat berkaitan. Dari situ Sakura merasa khawatir pada Hana sehingga ia memutuskan untuk mencarinya. Namun di sisi berbeda, akhirnya Hana bertemu dengan wanita yang menulis surat untuknya itu yang ternyata adalah wanita yang dikejar-kejar pasukan Black Satan sebelumnya. Namun ketika mereka berpelukan, sayangnya Hana pun dibuat pingsan di sana. Di sisi berbeda, Kanon muncul dari dunia Ganma dan bertemu dengan Sawataki Gawa, di mana mereka sebenarnya sedang menyelidiki terkait adanya gelombang elektro abnormal. Tak lama kemudian Hana terbangun di sebuah kastil, dan wanita yang sebelumnya mengaku sebagai kakaknya membawanya ke sana dengan dalih karena sebelumnya Hana pingsan karena kelelahan. Lalu wanita itu lantas menceritakan masa kecil Hana sewaktu masih tinggal bersama mereka sebelum akhirnya Hana diculik oleh orang yang tak dikenal. Dan setelah beberapa tahun berlalu, ketika seorang wanita muncul di berita sebagai Aguilera, ia langsung sadar bahwa itu adalah Hana, adiknya. Keesokan harinya Sakura kembali dan mengaku tak menemukan Hana dimanapun. Namun menurut kamera pengintai yang terpasang di beberapa tempat yang Izu retas, akhirnya mereka mengetahui bahwa Hana ternyata diculik oleh wanita yang bernama Yuriko tersebut. Setelah melihat video itu, Akiko menduga wanita itu memiliki hubungan dengan Denpa Ningen. Untuk menyelamatkan Hana, para wanita yang resmi tergabung di Girls Remix sepakat untuk membantu Sakura. Sementara itu, Yuriko lagi-lagi menceritakan masa kecil Hana ketika ia masih tinggal di kastil itu. Untuk lebih meyakinkannya, lagi-lagi Yuriko membuatnya pingsan dan memasukkan iblis kegelapan melalui alam bawah sadar Hana agar mengikuti Yuriko di Black Satan. Keesokan harinya, berkat data yang dikumpulkan oleh Izu, mereka akhirnya menemukan lokasi kastil di mana Hana disekap. Dan setelah Poppy berhasil menyelinap melalui server, data penghalang kastil itu juga berhasil dibuka. Tanpa pikir panjang, mereka lantas menerobos masuk dan menghadapi pasukan tentara Black Satan. Sementara di tempat berbeda, Akiko yang ketahuan dan dikepung oleh mereka diselamatkan oleh Kanon dan juga Sawa yang tiba-tiba muncul. Dan karena punya tujuan yang tak jauh berbeda, akhirnya mereka memutuskan bekerja sama dan bergabung sebagai Girls Remix. Setelah semua pasukan penjaga dikalahkan, akhirnya mereka sampai di ruangan tempat Hana berada. Namun sayangnya mereka sudah terlambat karena Hana kini sudah berhasil dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Tanpa ragu di sana, Hana mengungkapkan kekecewaannya pada Sakura yang berniat memisahkan Hana dari keluarganya. Dari ucapan itu, Sakura sadar bahwa sebelumnya ternyata ucapan Sakura yang meminta Hana menjumpai Yuriko menyakiti perasaan Hana. Karena sebenarnya Hana sudah menganggap Sakura seperti keluarganya sendiri. Sehingga ia merasa tak peduli pada masa lalunya, bahkan untuk mencari keluarga karena ia merasa telah memilikinya yang tak lain yaitu Sakura. Dan karena kini ia telah diusik, maka Hana memutuskan untuk memerangi Sakura dan Henshin Koji Kamen Rider Dark Aguilera. Sementara Sakura yang merasa harus menyelamatkan Hana mau tak mau ikut Henshin untuk menghadapinya. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di tengah pertarungan mereka, Sakura mengungkapkan bahwa ia akhirnya tahu alasan mengapa Hana marah padanya. Untuk itu ia lantas meminta maaf dan seharusnya mereka mengabaikan surat itu sebelumnya. Meski begitu, namun Sakura tetap tak bisa membiarkan Hana seperti itu karena ia sudah menganggap Hana seperti saudaranya sendiri. Demi menyelamatkan Hana, Sakura lantas mengerahkan serangan pamungkas sehingga Kamen Rider Dark Aguilera berhasil dikalahkan dan Hana terbebas dari energi kegelapan. Setelah itu keduanya akhirnya berbaikan. Namun Yuriko tentu tak akan membiarkannya begitu saja. Di saat itu juga Miss Titan tiba-tiba muncul kembali dan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia hanya ingin memanfaatkan Hana untuk membangkitkan kekuatan Black Satan. Sebagaimana ia memanfaatkan anak-anak yang tak punya orang tua seperti Yuriko. Mengetahui hal itu, Hana lantas merasa berarti Yuriko memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Terungkap bahwa ternyata Miss Titan sendiri diketahui merupakan seorang ibu-ibu yang frustasi karena kehilangan pekerjaan dan keluarganya. Karena itu ia yang dendam dan menyalahkan dunia lantas dipengaruhi oleh kekuatan jahat sehingga ia berambisi untuk membangkitkan Black Satan.
Ia yang masih berniat membangkitkan monster menggunakan Hana yang memiliki simbol Deadman lantas harus berhadapan dengan para rider wanita itu. Di sana seketika itu juga pertarungan sengit di antara kedua kubu berlanjut. Melihat pertarungan mereka, Akiko lantas bertanya pada Kanon mengapa ia tak ikut berubah. Ternyata di sini Makoto yang khawatir pada adiknya itu menyembunyikan ikon milik Kanon sehingga hal itu membuatnya tak bisa henshin. Meski begitu, namun Kanon, Sawa, dan Akiko tetap bisa bertarung melawan para kroco Black Satan. Di pertarungan itu Sakura dan Reika bekerja sama menghadapi Miss Titan. Sementara Hana berusaha menghadapi Yuriko dan mencoba menyelamatkannya dari kekuatan jahat. Di saat Miss Titan terpojok, ia mengerahkan seluruh kekuatan kegelapannya untuk menghajar Sakura dan Reika. Sedangkan saat lengah, Akiko, Sawa, dan Kanon akan diserang kroco Black Satan. Beruntungnya Tsukuyomi muncul. Dengan begitu anggota Girls Remy kembali bertambah. Dan tanpa basa-basi Tsukuyomi pun henshin untuk membantu mereka. Dengan serangan pemungkas para rider, para kroco serta Yuriko berhasil dikalahkan. Namun Miss Titan yang tak terima dikalahkan lantas meminta Yuriko menggunakan cara terakhirnya, yaitu penghancuran diri. Namun di sini Sakura tak ingin membiarkan ambisi Miss Titan terwujud. Maka dari itu ia berusaha menghentikan Yuriko dengan dibantu oleh Hana. Setelah helm Yuriko dihancurkan, akhirnya ia pun terbebas dari kekuatan kegelapan Miss Titan. Untuk mengakhiri pertarungan itu, para rider kembali bersatu mengerahkan serangan pamungkas mereka secara bersamaan. Dengan melancarkan Rider Kick mereka secara bersamaan, kekuatan jahat Miss Titan akhirnya berhasil dihancurkan. Sementara Miss Titan yang kembali menjadi manusia biasa ditangkap oleh Rinko. Dengan begitu Yuriko terbebas dan telah dianggap keluarga oleh Hana dan juga Sakura. Beberapa hari kemudian para gadis itu kembali berkumpul untuk melakukan photoshoot sebagai peresmian organisasi Girls Remix mereka. Namun sebelum itu Hana meminta maaf pada mereka semua atas insiden sebelumnya. Beruntungnya mereka semua tak mempermasalahkan hal itu, lalu film pun selesai dan dilanjutkan dengan Kamen Rider Magedo with Girls Remix. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan Rain Kudo yang sedang berkuliah di Inggris. Usai jam pelajaran, Kudo tiba-tiba ditemui oleh teman sekelasnya yang tampak ketakutan. Dan ternyata ia sedang dikejar oleh Yoko Minato atau Kamen Rider Marika. Tanpa pikir panjang, Kudo yang saat itu belum tahu duduk permasalahan di antara mereka lantas bertarung menghadapi wanita itu. Beruntungnya ketika Yoko henshin dan akan menembak Kudo beserta temannya, Sophia dari Sword of Logos muncul melindungi mereka. Seketika itu juga ia henshin Kojut Kamen Rider Kalibur untuk menghentikan Yoko. Akan tetapi saat mereka lengah, dengan cepat Yoko menculik teman Kudo dan membawanya pergi. Terungkap kedatangan Sophia ke sana ternyata untuk menyelidiki suatu kasus yang kemungkinan berkaitan dengan teman Kudo itu. Maka dari itu Kudo meminta Sophia untuk melibatkannya, karena Kudo merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan temannya. Saat itu juga Sophia lantas mengajaknya ke markas Bluebird. Di sana Kudo berkenalan dengan Akiko dan juga Hana. Karena saat itu Sakura sedang sibuk dengan perkuliahannya, maka untuk kasus kali ini mereka akan menyelidikinya sendiri dahulu. Diketahui bahwa akhir-akhir ini sedang marak kasus menculikan mahasiswi berprestasi. Sebelumnya pun Akiko juga telah ditemui oleh seorang wanita yang meminta bantuannya untuk itu. Karena merasa ada kaitannya dengan alkemis, maka Kudo menawarkan diri untuk membantu mereka sekaligus untuk mencari temannya yang diculik. Dan untuk menyelidiki hal itu, Kudo akhirnya dipasangkan dengan Reika Shindai. Sesampainya di TKP, Kudo tak menemukan jejak penggunaan alkimia di sana, begitu juga dengan Reika. Akan tetapi di tengah obrolan tiba-tiba Yoko muncul dan menyerang mereka. Yoko berkata bahwa ia tak akan membiarkan orang yang menghalangi kebangkitan raja. Ketika ia akan menyerang sekali lagi, tiba-tiba Nozomi Takai dari Kamen Rider Amazon muncul menghalanginya. Melihat Nozomi, awalnya Kudo menduga jangan-jangan wanita itu adalah model dari Kloto. Namun sayangnya Nozomi tak mengenal siapa itu Kloto. Karena bahkan ia sendiri hanya direkrut oleh Akiko yang merasa butuh kemampuan bela dirinya. Sayangnya di pertarungan itu Nozomi belum mampu mengalahkan Yoko. Sehingga Reika memutuskan membawa mereka mundur terlebih dahulu. Dari pertarungan sebelumnya, Reika menduga Yoko bukanlah manusia biasa.
Sementara itu diketahui bahwa ternyata sudah ada beberapa anak cerdas dan berprestasi yang diculik, yang salah satunya adalah Nayuta Mikazuki atau teman Kudo sebelumnya. Tak mau kejadian yang sama yang menimpa Atropos terjadi pada temannya itu, Kudo lantas khawatir. Beruntungnya tak lama kemudian Sawa memberi kabar bahwa ia sudah menemukan lokasi organisasi penculik sebelumnya. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun lantas bergegas ke sana. Sesampainya Kudo di TKP dan berkenalan dengan Sawa, mereka akhirnya masuk ke bangunan itu dan menghadapi pasukan Kroco yang berjaga di sana. Dan setelah beberapa Kroco dikalahkan, Sawa baru sadar bahwa ternyata yang mereka hadapi adalah cyborg atau manusia buatan. Untuk menyelamatkan para Sandra, akhirnya mereka membagi tugas di mana Kudo dan Reika melawan para Kroco, sedangkan Sawa, Nozomi, dan Akiko pergi ke lokasi para Sandra berada. Tak lama berselang, akhirnya para Sandra ditemukan. Namun wanita yang sebelumnya meminta bantuan Akiko tiba-tiba muncul di sana. Hal itu tentu saja membuat Akiko kebingungan. Terungkap bahwa ternyata wanita bernama Sumire itu adalah dalang dibalik penculikan orang-orang cerdas yang akan dimodifikasi menjadi cyborg untuk membantunya menguasai dunia. Karena itu ia membentuk organisasi bernama Crow dan berniat menculik Kudo dan Reika untuk dijadikan objek selanjutnya. Dari ucapan itu Akiko akhirnya sadar bahwa tujuan wanita itu menculik para Sandra tak lain yaitu untuk memancing mereka ke sana. Di pertarungan sebelumnya lagi-lagi Yoko muncul dan Henshin untuk melawan Reika dan Kudo. Dan sayangnya pertarungan itu berhasil dimenangkan olehnya. Ketika Kudo dan Reika sudah tak berdaya, tiba-tiba Hana muncul mengungkap bahwa sebenarnya Yoko seharusnya sudah tewas. Sesuai dugaan Reika sebelumnya, ternyata Yoko adalah manusia modifikasi yang diciptakan oleh Sumire menggunakan data genetiknya. Dan dengan menciptakan manusia buatan, Sumire berencana menjadi raja baru yang akan menguasai dunia. Untuk menghalangi tujuannya itu, para rider sekali lagi henshin dan kembali bertarung. Di sini Kudo merasa Yoko tak punya niat jahat. Maka dari itu ia membujuknya agar memihak kepada kebenaran. Namun sayangnya Yoko dibangkitkan untuk melihat kelahiran raja baru. Maka dari itu ia tetap kepada pendiriannya. Mau tak mau Kudo dan kawan-kawan harus menghabisinya. Dengan serangan pamungkas mereka bertiga, akhirnya Kamen Rider Marika berhasil dikalahkan. Sementara itu setelah data pertarungan mereka terkumpul, Sumire menggunakan driver buatannya untuk berubah. Saat proses kekuatan driver akan menyatu dengan tubuh Sumire, di sana terlihat sosok rider yang belum sempurna. Menyadari Sumire tak bisa mengendalikan dirinya sendiri, Yoko yang masih sadar lantas mengorbankan diri untuk mencabut driver itu dari Sumire sehingga membuatnya terpental. Dengan begitu perubahan Sumire gagal sementara driver itu menghilang melalui Magic Circle. Yoko yang sekarat mengaku cukup puas menyaksikan kelahiran raja. Dan di waktu bersamaan ia pun seketika menghilang. Sedangkan Sumire ditangkap dan menjadi tahanan Bluebird untuk diinterogasi dan membongkar kejahatan Crowd. Untuk sementara maka kasus dinyatakan selesai walau belum sepenuhnya. Tak lama kemudian Nayuta yang sebelumnya melihat perjuangan mereka meminta izin untuk bergabung dengan Girls Remix. Walau awalnya semuanya sedikit keberatan, namun Akiko dan Hana memutuskan kalau ia diperbolehkan bergabung. Tak lama kemudian Sachika dari Happy Pair muncul mengantarkan pesanan dari dapur Ichino untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan di sini film pun selesai. Demikian alur cerita Kamen Rider web series kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.